Nikmat sakit, menilik sisi lain dari musibah sumber. Zahiral Minangkabawi semua merasakan file dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan mudah dan penuh kehusukan. Terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing berlomba-lomba untuk kebaikan. Jangan lupa klik like, subscribe and share. Terima kasih. Nikmat sakit, menilik sisi lain dari musibah laut mana yang tidak berombak, itulah yang dikatakan orang-orang bijak dahulu. Tak seorang manusia pun yang bebas dari cobaan. Siapapun dia pasti pernah merasakannya. Allah berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 155, semua manusia sama. Setiap orang mendapatkan ujian dan cobaannya masing-masing. Yang membedakan mereka hanyalah cara menghadapinya. Ada yang berkeluh kesah, merasa sempit lalu mengumpati takdir Allah. Ada pula yang sabar dan bahkan bersyukur terhadap cobaan tersebut. Semoga Allah merahmati orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu menyikapi segala sesuatu dengan cara terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan seorang mukmin itu sungguh sangat mengagumkan, karena semua urusannya menjadi kebaikan. Dan yang demikian itu hanya terjadi di kalangan orang-orang mukmin. Jika dianugerahi kebaikan maka ia bersyukur, dan syukurnya itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa kesulitan, maka ia pun bersabar, dan kesabarannya itu menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. 2999. Di antara cobaan yang ditimpakan Allah kepada hambanya adalah sakit. Nyaris tiada orang yang hidup tanpa pernah merasakan sakit, betapapun manusia menginginkannya. Fulan tak bisa melihat, matanya sakit, tak seperti biasanya. Fulan yang lain tak mampu bangkit dari pembaringannya. Seluruh tubuhnya mati rasa, tak bisa digerakkan lagi seperti kemarin lusa. Antara sehat dan sakit alangkah tidak enaknya sakit itu, begitulah yang acap kali dikatakan banyak orang. Padahal sakit dan sehat jaraknya hanya setipis benang. Keduanya sama-sama ujian. Allah berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepada kamilah kalian kembali. Quran Surat Al-Anbiya 35, betapa nikmatnya sehat, itulah yang sering kali diucapkan orang-orang sakit. Padahal keduanya, sakit dan sehat adalah nikmat. Hanya saja tidak banyak orang yang dapat melihat isi. Manusia biasanya hanya melihat bungkus. Ketika melihat sesuatu yang tampaknya tidak menyenangkan, ia akan berhenti di sana dan kemudian membesar-besarkannya. Sakit, meski satu sisi adalah suatu yang tidak menyenangkan, tidak diharapkan. Tapi di sisi lain adalah suatu yang indah dan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, dahulu ada di antara salafus salih yang berharap agar ditimpa sakit. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah pernah mengatakan, mereka dulu, orang-orang salih terdahulu, berharap mendapat demam satu malam. Dinukil dari kitab Al-Mumin Baina As-Sihati wa Al-Maradi, diterjemahkan dengan judul indahnya sakit dan nikmatnya sehat, HLM 36, kenapa? Karena mereka bisa melihat isi, tidak hanya melihat bungkus. Mereka mengetahui hikmah dan sisi lain dari satu penyakit yang menimpa seorang manusia. HIKM maha sakit merupakan takdir di antara takdir-takdir Allah yang telah dituliskan jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan sebagaimana lazimnya takdir Allah, pasti selalu ada hikmah. Di antaranya, peringatan dari Allah agar kita jadi lebih baik. Allah berfirman, dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali. Quran Surat Az-Zuhruf 48. Kita pun menyaksikan. Banyak orang menjadi lebih baik justru setelah ia ditimpa penyakit. Saat dalam kondisi sehat ia lalai dari kewajibannya sebagai seorang manusia. Sembrono dalam menunaikan hak-hak Allah.
kasar dan sering menzalimi orang lain. Setelah ia tertimpa penyakit, barulah ia sadar dari kelalaiannya tersebut. Sakitlah yang mengantarkannya ke depan pintu taubat, mengakui kesalahan-kesalahannya selama ini. Tanda kebaikan bagi dirinya dan kecintaan Allah padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik maka Allah timpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. 5645, dalam hadits yang lain, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4031, Tirmizi. 2/64, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah Shahihah. 1227. Oleh karena itu manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Karena memang merekalah orang-orang yang paling dicintai Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, manusia yang paling berat dan keras cobaannya adalah para nabi, kemudian yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka, yakni di bawah nabi. Hadis riwayat Tirmizi. 2/64, Ibnu Majah. 4023, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah Shahihah. 1225, melalui sakit pula Allah memberikan nikmatnya yang lain yaitu istirahat. Bisa jadi selama ini seorang tidak dapat beristirahat yang cukup karena kesibukannya, lalu dengan hikmahnya Allah menimpakan sakit kepadanya agar tubuhnya dapat beristirahat. Menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kepenatan, penyakit, kegundahan, kesedihan, kesakitan, kecemasan, ataupun hanya sekadar tertusuk duri, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. 5642, siapa di antara manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada, semuanya pernah. Seandainya bukan karena rahmat Allah niscaya manusia akan terpuruk dengan dosa-dosa yang sangat banyak. Tapi Allah dengan kasih sayangnya menjadikan sebab-sebab dihapuskannya dosa-dosa tersebut. Salah satunya dengan sakit. Allah menghendaki hamba-hambanya yang beriman bersih dari dosa tatkala berjumpa dengannya kelak. Karena itulah Allah timpakan ujian di dunia agar menghapus dosa-dosanya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan akan senantiasa diuji, baik pada dirinya, hartanya, ataupun pada anak-anaknya sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. 2401, Ahmad. 2450, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah Shahihah. 5349, tambahan pahala di akhirat diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang sehat pada hari kiamat nanti ketika orang-orang yang mendapat musibah diberi pahala amat menginginkan seandainya kulit mereka dipukul ketika di dunia dengan pemukul sehingga terkelupas. Hadis riwayat Tirmizi. 2402, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 8177, wajar mereka menginginkannya, karena pada hari itu tidak ada yang lebih diharapkan oleh seorang selain mendapat tambahan pahala dan penghapusan dosa. Saat itu pahala sebesar biji sawi pun lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kesempatan untuk bersabar dan meraih surga dari Atta bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas pernah mengatakan kepadaku, maukah aku perlihatkan seorang wanita ahli surga? Aku menjawab, tentu. Ibnu Abbas melanjutkan, wanita berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan, epilepsi, dan pakaianku tersingkap ketika sakitku kambuh. Maka doakanlah kesembuhan untukku wahai Rasulullah. Nabi N bersabda, jika kamu mau bersabar maka bagimu surga,
Dan jika kamu mau akan aku doakan kesembuhan untukmu, maka wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Hadis riwayat Bukhari 5652, Muslim 2576. Sakit di dunia seberapa parah pun itu kelak akan hilang begitu saja, tak berbekas. Terlupakan hanya dengan satu kali celupan surga. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kemudian didatangkan seorang penduduk surga yang paling sengsara ketika di dunia, lalu orang tersebut dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Lantas ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan walau hanya sedikit? Apakah engkau pernah merasakan satu kesengsaraan sekalipun selama hidupmu? Dan menjawab, belum pernah ya Rab. Aku belum pernah melihat kesengsaraan sekalipun. Aku belum pernah melihat keburukan sedikit pun ketika di dunia. Hadis riwayat Muslim 7266. Untuk mencapai tingkatan tinggi di surga, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan sebuah kedudukan di sisinya yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh hamba itu dengan amalannya, maka Allah akan mengujinya dengan ujian yang menimpa dirinya, harta, atau anak-anaknya. Kemudian hamba tersebut bersabar atas ujian itu sehingga mencapai kedudukan yang sudah ditetapkan Allah kepadanya. Hr. Abu Dawud 3092, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3409. Subhanallah, apakah masih ada orang yang akan mengeluh dengan sakit yang dirasakannya apabila membaca berita gembira ini? Sungguh sakit merupakan anugerah besar bagi siapa saja yang bisa mengambil pelajaran. Maka dari itu, untuk apa kita bersedih? Mengapa kita mengeluh? Bukalah mata, lihat sisi lain dari sakit yang menimpa. Renungkanlah ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah yang di atas, agar hati menjadi tegar dalam menghadapi sakit. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. Rasulullah selalu memuji Allah dalam segala keadaan yang beliau alami. Disebutkan dalam sebuah hadits, apabila Rasulullah melihat, mendapati sesuatu yang disukai beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus saliyat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Dan apabila beliau melihat, mendapati sesuatu yang tidak disukai beliau mengucapkan, Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Hadis riwayat Ibnu Majah 2442, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah Shahihah 1472. Doa-doa ketika sakit. Jangan pernah berputus asa ketika sakit. Teruslah berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan, dan yakinlah Allah akan mengabulkan doa hambanya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir 60. Doa ketika sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah ketika tertimpa kesulitan mengucapkan, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang maha penyantun dan maha bijaksana. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb Arsy yang Maha Agung. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb tujuh petala langit dan bumi, Rabb Arsy yang Maha Mulia. Hadis riwayat Bukhari 6346. Doa ketika ada bagian tubuh yang sakit. Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Al-As'ad Tsaqafi bahwa ia mengadukan sakit yang ia derita semenjak ia masuk Islam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, letakkan tanganmu pada tubuhmu yang sakit dan bacalah Bismillah 3 kali, lalu baka 7 kali, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa aziru. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku dapati dan aku takuti. Hadis riwayat Muslim 5867. Doa penawar duka cita dan kesedihan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits,
Tidaklah seorang ditimpa duka cita dan kesedihan lalu ia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Berlaku padaku keputusan-Mu. Ketentuan-Mu adil bagiku. Aku mohon padamu dengan semua nama-Mu baik yang Engkau gunakan menamai diri-Mu sendiri, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penggembira hatiku, cahaya dadaku, pengusir kesedihanku, dan pelipur laraku, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan duka citanya, lalu diganti dengan kelapangan." Hr. Ahmad 3712, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sahihah 1337. Penutup: apabila seorang muslim tertimpa sakit, yang harus dilakukannya adalah berobat, dengan pengobatan yang tidak melanggar syariat, berdoa kemudian bertawakal kepada Allah. Dan tidak lupa untuk senantiasa bersabar, karena semua akan berlalu. Hujan? Benar, tapi nanti akan teduh. Panas? Benar, tapi nanti akan datang hujan. Badai? Betul, tapi ia akan berlalu. Langit yang mendung akan berubah menjadi cerah. Semoga keterangan singkat ini bisa memberikan manfaat. Amin. Wallahul muwaffiq.